Boy juga nama Lisa sebagian no. Iyalah. Ate. Ati kinat mo. Kok 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 kok. Iya. Kata di debata manang renungan di pertanyaan kata. Tentang siang 1 Korintus 15 ayat 52. Karena aku tadi saya ubah nanti. Iyalah. Iya. Dapat ibu mati. Ope hamu akka dong aku nahina holongan. Masih hohot jalasu mubah-ubah mahamu. Jalalam sumurung matok tong di bagasan pulau di Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo jamuna di bagasan Tuhani. Di hata Indonesia dok songono. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ala suasana Paskah dong. Selamat Paskah macam tidak selalu nak. Selamat Paskah. Iya. Paskah ada dua dia Kristen nabui tapas jari. Paskah di perjanjian lama dan Paskah di perjanjian baru. Paskah yang artinya dilewatkan. Mau di perjanjian lama, perayaan Paskah adalah memperingati hari kelepasan ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Ya, ketika itu Tuhan mengatakan, Allah mengatakan agar menyembelih anak domba dan darahnya dioleskan di tiang pintu. Mulu tengok do amanginang tulah ke-10 ya. Tulah ke-10 yang dijatuhkan ke tanah Mesir. Tulah ke-10 itu. Kematian anak sulung. Kematian anak sulung betul. Tulah ke-10, tulah terakhir dari Allah ketika Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan. Jadi manginang molutung dioles mudah ni biri-biri anak domba dilewatkan malaikat. Jadi selamat do anak sulung ni akau umat Israel pada tegi. Jadi itu benar saya di Rayawan Nasida hari Paskah Imarti nanakin dilewatkan. Mau di perjanjian baru takas do tabo to manginang tapi senari itu nata Rayawan pengorbanan anak manusia, darahnya yang curah di kayu salib dan hari kebangkitannya. Kata Paskah di situ dilewatkan dosa kita atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.
ketika Yesus telah mati dia telah melakukan perjalanan yang sungguh di luar ekspektasi murid-murid Nabi Muhammad, di luar ekspektasi murid-muridnya. Seorang Mesias yang tadinya mereka harapkan seorang yang kuat, yang mampu memimpin mereka, ternyata disalibkan dan mati. Disinilah mereka sempat menganggap bahwa mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk dapat melakukan pelayanan yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Namun ketika Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bahkan menunjukkan bekas paku di telapak tangannya dan menunjukkan bekas luka yang ada di tulang iganya. Disitulah murid-muridnya baru percaya. Alai dok Yesus dok bikin mertua mah alat naporsea natabe Saudi Ida. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya walaupun tidak melihatnya. Jadi kita menginang porsi ada kita kan? Ini dok mertua mah kita. Jadi apa minang? So do begitulah yang terjadi di Nats ini. Di Korintus. Cerita pada hari ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat yang sedang bertumbuh imannya pada saat itu, yang memulai kedekatannya untuk percaya akan ajaran-ajaran Yesus, untuk percaya akan kematian Yesus, percaya akan kebangkitan Yesus. Namun pada saat itu banyak sekali kebermunculan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sehingga membuat mereka semakin bingung, membuat mereka semakin canggung untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan apa yang mereka dapatkan dari Rasul Paulus pada saat itu. Pada saat itu orang-orang Yunani lebih banyak memakai akal rasio, manangna logika, manangna pengetahuan, ya. Mereka daripada mengimani atau mempercayai cerita tentang kisah tentang kematian atau kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga mainan jemaat Korintus saat itu merasa, apa gunanya kami harus memberitakan kabar baik? Apa gunanya kami harus menceritakan tentang keselamatan yang telah diberitakan, yang telah dilakukan Tuhan Yesus, kalau tidak ada yang melakukannya atau tidak ada yang mengerjakannya? Maka apa yang telah kami kerjakan maka akan menjadi sebuah kesia-siaan ido nadi hilala nasida hati. Begitulah situasinya yang terjadi pada saat itu. Nah, disitulah datang Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka, jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, semuanya itu tidaklah sia-sia. Amanginang yang
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang dikatakan pada nats ini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi ada 3 kata yang terpenting dalam nats ini. Yang pertama adalah berdirilah teguh, berarti tetap pada posisi, bertumpu pada kaki yang kuat, mampu untuk menopang tubuh. Berdirilah teguh untuk melakukan kebaikan, berdirilah teguh untuk melakukan kebenaran Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk berdiri teguh. Mereka tidak boleh bergeser, mereka harus tetap setia, tabah, dan berada di posisi yang kuat. Kalau kita selalu melakukan kebenaran Tuhan, sudah pasti kita berada di posisi yang kuat. Yang kedua, jangan goyah. Artinya adalah jangan gampang untuk diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan orang. Ya, ini paling banyak terjadi di kehidupan kita. Untuk kita gampang terpengaruh. Dapat Tuhan, giatlah selalu. Kita giat di sini adalah tetap tekun, tetap berupaya untuk berlimpah dalam kualitas di dalam pekerjaan Tuhan. Apa karena tuntutan pelayanan. Jadi tiga-tiga kita dan melayani besok kan? Kalau namang situ aja, atau orang yang mengalami pergumulannya, amang situan, tetaplah berdiri teguh, aman, di dalam pelayanan Tuhan, ya. Jadi kalau bereng amang situan, jadi tadi mau tahu 2 tahun masalku, percis, tapi tak sama kejadiannya. Jadi situ 2 tahun lebih parah lagi ya, sampai melakukan penjarahan, penghancuran rumah, tidak ada lagi kasih yang menghina. Jadi ya dosa si Tongna, sampai rata-rata ruas dinas tidak. Ulun do gali amang situ, iki Tuhan perbuwe pelayanan ini ulun lintas si mata. Tadi pos marwah mama. Itu sebagian dari pelayanan ikunadong do gelombang, ya, ikunadong do gelombang. Seberapa tahan kita, seberapa kuat, seberapa teguh kita menghadapi pergumulan itu. Kalau ini amang giatlah amang, ya, dalam pelayanan selalu giat. Amang Inangnas ini pada hari ini mengingatkan kita di tengah-tengah persekutuan kita dimanapun, di gereja kita, gereja apapun itu, untuk selalu mau memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang percaya, agar mereka tetap lebih semakin yakin bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang mendatangkan keselamatan, keselamatan yang kekal bagi setiap umatnya yang percaya. Ate maksudnya nih, bobo mama, mulu kami, tangiang biasa kami, mulu campuri kami, orang tingkat.
Jadi Bapak Ibu, Amanginang, sebesar apapun, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan berhenti melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, di dalam kasih Tuhan, di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, membuat kita mampu melakukan semuanya dengan baik. Tetap teguh melakukan kebaikan, tidak goyah, karena di dalam Tuhan semua yang baik yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tongonima hatan itu waktu kita di pertanyaan di